Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2, kelompok 3 ingin menyampaikan sejarah yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional memiliki berbagai macam jenis koleksi. Koleksi museum merupakan bukti sejarah dari peristiwa masa lalu. Masing-masing koleksi memiliki peran tersendiri dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Koleksi-koleksi di Museum Kebangkitan Nasional merupakan bukti sejarah sekaligus pendukung cerita mengenai peristiwa bersejarah, yaitu Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi modern pertama, yaitu Organisasi Budi Utomo. Adapun koleksi-koleksi Museum Kebangkitan Nasional adalah Gedung Kebangkitan Nasional, lukisan, patung, mebel, alat kedokteran, foto Kebangkitan Nasional, senjata tradisional, mata uang masa Hindia Belanda, serta jubah Sultan Tahaha. Kelompok Kebangkitan Nasional. Pada 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendirikan perkumpulan Budi Utomo dengan ketua Soeharto. Perkumpulan ini mendapatkan dukungan dari pelajar lainnya, sehingga pada akhir 1909 memiliki 40 cabang dengan 10.000 anggota. Perkumpulan Budi Utomo mengubah bentuk perjuangan dalam melawan penjajah dari mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan perjuangan menggunakan pemikiran. Perjuangan perkumpulan Budi Utomo menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk mendirikan perkumpulan sebagai wadah perjuangan untuk melawan penjajah. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Lahirnya Budi Utomo pada 2000 Mei 1908 menjadi hari bangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Lahirnya semangat kebangsaan menjadi tanda munculnya perjuangan cara baru-baru untuk mengusir penjajahan. Perjuangan yang semula lebih mengandalkan kekuatan fiksi diganti dengan kekuatan pemikiran. Budi Utomo didaulatkan menjadi Ibu Perhimpunan bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional. Karena sesudah kelahirannya berdiri organisasi pergerakan dengan corak beragama, Budi Utomo memberikan inspirasi lahirnya organisasi pergerakan lainnya seperti Perhimpunan Indonesia, Serkat Islam, Ide Sepatis, Muhammadiyah, Nadalatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo berhasil membangun kesadaran rakyat untuk terus berjuang dan bersatu menyongsong kemerdekaan demi terwujudnya bangsa yang sejahtera dan mulia. Pengurus Budi Utomo: R. Sutomo sebagai ketua, Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketua, Gondo Suwarno sebagai sekretaris 1, Gunawan Mangunkusumo sebagai sekretaris 2, R. Angka Projo Sudirjo sebagai bendahara, Muhammad Saleh sebagai komisaris, M. Suwarno sebagai komisaris, R.M. Gumbrek sebagai komisaris. Ruang bangkitnya perlawanan pemikiran, Hall of Growing Resistance. Budi Utomo menjadi pelopor lahirnya perkumpulan pada masa pergerakan nasional seperti Serkat Islam, Insiden Partis, Muhammadiyah, Trikoro, dan Nadalatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Perkumpulan tersebut memiliki ideologi yang berbeda, tetapi tujuan perjuangannya sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Perlawanan terhadap kebijakan pertama Hindia Belanda yang merugikan rakyat dilakukan dengan menulis kritik di media massa dan melakukan aksi massa. Perjuangan melalui pemikiran mampu menggetarkan sendi-sendi pemerintahan yang sudah mapan karena dilakukan secara berkesinambungan sehingga memiliki dampak yang luas. Serikat Islam pada awalnya bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada 1912. Haji Umar Said Cokro-Minoto mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam atau SI. Keanggotaan SI bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim, sehingga dalam waktu singkat SI menjadi perkumpulan dagang dengan jumlah anggota terbanyak. Pada Januari 1913, SI melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya.
Perkembangan SI menarik perhatian Sneflit untuk melakukan infiltrasi dengan mendekati tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Dasono, Tan Malaka, dan Alimin Prawiro Dirjo. Hal ini menyebabkan SICA menjadi eksekusi dan dipimpin oleh Hos Cokrominoto dan si Merah yang dipimpin oleh Semun. Indies Partij didirikan pada 20 Desember 1912 oleh Ernest François Eugène Gowes Becker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Sudjaningrat. Indies Partij menggunakan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar di Express sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada 1913, Raden Maswardi Sudjaningrat menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Andaikan Aku Seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, R.M. Suwardi Sudjaningrat ditangkap, sehingga Cipto Mangunkusumo menulis artikel dalam The Express dengan judul Crash of Fresh. Tulisan tersebut menjadikannya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Dries Dekker mengkritik penangkapan tersebut dengan menulis artikel berjudul Onze Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Sudjaningrat di The Express. Pada 1913, pemerintah memutuskan mengasingkan 3 serangkai tersebut ke Belanda. Tetapi pada 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan karena sakit. Sedangkan Suwardi Sudjaningrat dan Dries Dekker baru dikembalikan ke Indonesia pada 1919. Selanjutnya Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah lahir setelah terjadinya interaksi dan diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengurus Budi Utomo Yogyakarta. Berdasarkan Statuten Muhammadiyah 22 Agustus 1914, maksud didirikannya perguruan ini adalah yang pertama, memajukan dan mengembirakan pengajaran dan pengajaran agama di Hindia Belanda. Yang kedua, memajukan dan mengembirakan kehidupan sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Muhammadiyah memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbukaan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid dan pembaruan. Muhammadiyah memandang ajaran Islam sebagai satu kesatuan yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pengajar Sofia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pengajar Sofia terbaik. Setiap tahun, pengajar Sofia mengalami perubahan karena adanya yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Sofia akan menempati role pengajar pada saat menjalani kegiatan pembelajaran saat sekolah dan juga kegiatan pembelajaran. Fasilitas Sofia. Yang pertama itu ada ruang rekreasi Sofia, yang kedua itu ruang gimnastik Sofia, yang ketiga gedung sekolah, dan tadi itu ada asrama Sofia. Sotopia adalah sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Sekolah ini juga dikenal dengan nama Sekolah Dokter Jawa. Sotopia resmi dibuka bulan Maret 1902. Berdirinya sekolah kedokteran atau Sotopia bermula dari kekhawatiran akan kurangnya tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai penyakit yang mewabah di wilayah jajahan Belanda.